Saya Akbar Putra Alamsyah dari SMK Negeri 1 Sambi 11 TKJ1 ingin mempresentasikan blog saya tentang analisis 5W1H praktikum konfigurasi mikrotik blok IP. Pertanyaan pertama adalah tentang apa langkah pertama yang dilakukan dalam konfigurasi dasar mikrotik. Sebelum konfigurasi mikrotik, kita perlu mengakses mikrotik dengan Winbox. Setelah itu kita dapat melakukan konfigurasi dasar seperti set IP untuk interface dan beberapa konfigurasi lain. Kapan kita perlu mengaktifkan DHCP server pada mikrotik? DHCP server pada mikrotik perlu diaktifkan ketika kita ingin memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan lokal. Ini mempermudah pengelolaan IP, terutama pada jaringan dengan banyak perangkat. Di mana lokasi pengaturan IP address mikrotik? Pengaturan IP address mikrotik dapat ditemukan di menu IP, lalu ke menu addresses. Di situ akan mencakup keseluruhan IP address dari semua interface mikrotik. Mengapa perlu memberikan IP address pada interface mikrotik? IP address pada interface mikrotik diperlukan untuk menangani koneksi antara perangkat pengirim dan penerima melalui jaringan. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat yang digunakan. Dengan IP address, perangkat lain dapat mengetahui dan menemukan perangkat yang dituju saat bertukar informasi. 5. Siapa yang harus memantau dan memperbaiki masalah saat pengujian koneksi mikrotik gagal? Administrator jaringan atau teknisi IT yang bertanggung jawab harus memantau dan memperbaiki masalah saat pengujian koneksi mikrotik gagal. Mereka perlu menganalisis konfigurasi, log sistem, atau topologi jaringan untuk menemukan dan menyelesaikan penyebabnya. Bagaimana langkah-langkah praktikum yang dilakukan? Pertama-tama, kita akan menyiapkan alat dan bahan seperti crimping tool, kabel UTP, konektor, dan mikrotik. Langkah pertama adalah mengkrimping kabel UTP bertipe strike. Susun warna kabel di kedua ujung dengan urutan putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Memasukkan kabel ke konektor sesuai urutan. Crimping kabel dengan crimping tool hingga terkunci. Tes kabel menggunakan LAN tester. Jika menyala, kabel siap untuk digunakan. Langkah kedua, konfigurasi mikrotik. Pertama-tama, sambungkan adapter ke mikrotik untuk mengalirkan listrik. Lalu hubungkan kabel internet ke Ether 1 dan kabel lokal ke Ether 2. Lalu buka aplikasi Winbox di PC, login ke mikrotik. Kedua, setting IP address di menu IP addresses, lalu tambahkan IP lokal 192.168.100.1/25 untuk Ether 2. Tambah lagi IP wireless 192.168.201 untuk /24 untuk WLAN 1. Ketiga, kita akan menyeting DHCP di IP DHCP client, tambah lalu aktifkan untuk Ether 1. Lalu kita kembali dan ke menu IP lagi, lalu DHCP server, lalu tambah DHCP setup, pilih Ether 2 dan IP pool diganti dengan 192.168.100 sampai 192.168.100. Lalu tambah lagi DHCP setup untuk WLAN 1 sama seperti Ether 2 tadi, IP poolnya diganti. Lalu kita akan menyeting NAT di IP, lalu firewall, lalu di tab NAT kita ubah chain ke SRC NAT, out interface Ether 1, lalu ke tab action dan actionnya diganti MySQL. Lalu kelima, kita akan memblok IP ke menu firewall, lalu
di tab filter rule kita tambah chainnya diganti input src addressnya 192.168.102 sampai 192.168.150. dst address kita isi dengan 192.168.101/25. lalu protokol diganti ACMP, lalu ke menu tab action, lalu actionnya diganti drop, lalu tambah lagi chainnya diganti forward, src addressnya 192.168.151 sampai 192.168.100, lalu destination addressnya 192.168.201/24. seperti yang tadi, protokolnya diganti SMP, actionnya drop. Wireless, nah sebelum menguji coba kita harus mengaktifkan wireless atau mengenable wireless. Caranya adalah kita pergi ke menu wireless, lalu klik 2 kali, lalu ubah mode jadi AP bridge, lalu atur SID, misalkan nama kalian, lalu tambahkan password jika perlu di security profile. Langkah ketiga adalah pengujian. Untuk menguji, buka command prompt dan gunakan command ping. Jika konfigurasi berhasil, maka komputer yang terhubung dengan kabel dan memiliki IP rentan 192.168.102 sampai 192.168.150 akan mendapat balasan request timeout dari router yang memiliki IP 192.168.101. Dan jika ping ke klien, jika komputer dengan rentang IP 192.168.151 sampai 192.168.100 melakukan ping ke klien wireless, maka akan mendapatkan request timeout dari klien wireless. Klien wireless memiliki IP 192.168.202 sampai 192.168.200. Sekian presentasi dari saya Akbar Putra Lamsyah dari 11 Gaji 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.